Shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya. Hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah merasa gagal? Ya, yang pernah saja, yang tidak pernah boleh pulang. Di dalam hidup ini yang namanya gagal itu pasti kita semua pernah mengalami ya saudara. Di dalam segala hal lah, dari kecil ya sampai kita dewasa, sampai menjadi tua. Ya bahkan mungkin tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang sudah kita buat di dalam hidup. Tapi ya yang namanya kegagalan itu memang harganya mahal ya, ketika kita berbuat satu kegagalan lalu kita harus membayar harga, tetapi jangan terpuruk di dalam kegagalan itu ya, karena Tuhan masih punya rencana yang lebih baik. Asal kita mau bangkit. Ya, orang yang seorang pemenang itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Seorang pemenang itu adalah seorang yang pernah gagal tapi tidak pernah menyerah. Ya, dia bangkit lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Saya dikasih tema firman Tuhan ini dan ayatnya juga dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. 2 Samuel pasal yang ke-12 saudara ya, saya diberi ayatnya tapi hanya ayat 19 dan ayat 20, tapi saya pengen kita baca dari atas ya. Supaya kita tahu saudara ya, bahwa apa sih kisah dari ayat ini saudara ya. Jadi kisah dari ayat ini kita nggak usah baca karena terlalu panjang, nanti waktunya habis. Satu kali ketika Daud sudah melakukan sebuah kesalahan, saudara tentu ingat kegagalan Daud yang terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia membunuh Uria pasukannya dan mengambil istrinya. Ya, dia menghamili, jadi saudara bisa bayangkan waktu itu Daud lagi mandi ya di atas istananya. Saya waktu ke Israel, ke istana Daud, saya tanya sama tour guide-nya yang orang Israel, itu kamar mandinya, soto rumahnya Daud mana ya, soto istananya Daud. Terus kamar mandinya Betseba itu di mana? Sampai akhirnya dia melihat Betseba mandi kan. Jadi saya penasaran sih itu, tapi memang benar saudara ya. Ketika kita masuk ke istana Daud itu di kota Daud, kita bisa lihat memang itu. Jadi dia di atas bukit, di bawah itu rumah-rumah. Saya baru melihat itu, ternyata di bawah itu rumah-rumah. Jadi ketika kita berdiri di atas sotohnya itu, memang kita akan melihat di bawah itu rumah-rumah orang. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa lihat Betseba mandi. Mungkin ya kamar mandinya Betseba tuh nggak pakai atap. Ya, tapi kita nggak usah membincangkan yang itulah ya. Nanti terlalu jauh berhalusinasinya. Ya, tetapi kan itu kisahnya. Ketika semua prajurit lagi berperang, Daud tidak ikut perang. Dia jalan-jalan di soto istananya, lalu dia melihat, kaget ya saudara, saya pikir ini suara teriakan massa di luar. Lalu dia melihat, Alkitab berkata Betseba mandi. Tapi tidak sampai di situ, ketika Daud melihat Betseba mandi, dia tertarik dengan kecantikan ya seorang wanita yang dia lihat. Lalu lihat ya, sebenarnya kalau Daud mengikuti Roh Kudus, ya sudahlah, lihat minta ampun ya, aduh ampuni saya Tuhan. Ya, tetapi ini enggak saudara, Daud panggil prajuritnya. Dia bilang sama prajuritnya, tadi siang jam 3 sore itu ada perempuan mandi. Ya, itu daerah rumahnya itu kira-kira di sekitaran, koordinat titiknya di sini. Jadi tolong kamu cari tahu siapa perempuan yang mandi itu. Ya, rambutnya panjang, ya, warnanya mungkin ya kuning. Lalu kamu cari tahu dia siapa. Lihat, Daud membiarkan dosa dari mata turun ke hati, lalu turun kepada kehendak. Ya, jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Daud mengikuti perasaan dosa itu. Dia suruh akhirnya orang mencari tahu, lalu prajuritnya balik. Raja, saya sudah temukan wanita yang mandi tadi siang jam 3 itu namanya Betseba. Daud bilang, bawa dia ke sini. Lalu dibawalahnya Betseba, disuruh cari tahu dia siapa.
Dia istrinya pasukanmu, prajuritmu sendiri, namanya Uria, tapi suaminya lagi pergi perang. Daud bilang, kesempatan, panggil dia datang ke istanaku. Zaman itu kalau raja yang panggil, ya semua harus tunduk. Maka Betseba diajak ke istana Daud. Ya singkat cerita, terjadilah persinahan. Daud tidur dengan Betseba dan Alkitab berkata Betseba hamil. Ya karena di peperangan itu berbulan-bulan kan. Uria berangkat, sekarang aja Ukraina sama Rusia berperang sudah berapa bulan saudara. Ya. Dan ketika Betseba ngomong aku hamil, Daud setengah mati berpikir, wah dia pasti malu bagaimana keadaannya nanti kalau ketahuan. Lalu dia dapat akal, saya akan suruh suamimu pulang supaya dia tidur sama kamu, biar dia pikir dia yang menghamili kamu. Lalu Daud suruh orang untuk membawa Uria pulang. Uria pulang saudara, Daud bilang silakan kamu pulang, istirahat sama istrimu, ya senang-senanglah sama istrimu karena kamu sudah lama di medan pertempuran. Tapi ternyata Uria ini seorang prajurit yang sangat-sangat berintegritas. Dia bilang sama Daud, enggak, teman-teman saya di medan pertempuran lagi mempertaruhkan nyawa. Masa saya enak-enakan tidur sama istri saya? Saya enggak mau. Wah Daud bilang cilaka ini. Makanya itu saudara, orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan melakukan dosa yang lain untuk apa? Menutupi dosa yang satu itu. Hati-hati. Makanya dosa itu diakui, jangan ditutupi. Makanya juga kalau tidak mau mengakui dosa, hati-hati supaya jangan berbuat dosa. Karena dosa itu menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita. Akhirnya Alkitab berkata, Daud bingung, bagaimana caranya supaya Uria ini pulang tiduri istrinya. Dia kasih mabuk Uria saudara, dikasih minum anggur yang banyak. Uria tetap gak mau pulang, dalam keadaan mabuk pun Uria bilang, saya gak mau pulang tidur sama istri saya karena teman-teman saya lagi di medan pertempuran. Dia tidur di teras istananya Daud, di sotoh istananya Daud. Akhirnya Daud bingung. Wah kalau kayak begini pasti terbuka ini. Setan itu cara kerjanya seperti itu. Dia bujuk saudara berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia suruh engkau melakukan dosa-dosa yang lain. Sampai dosa yang mendatangkan maut. Ngeri loh. Seorang Daud yang dipenuhi Roh Kudus, seorang penyembah bisa melakukan dosa yang begitu besar. Hanya karena gara-gara nafsu kedagingan yang tidak bisa dia tundukkan. Akhirnya saudara, Daud pusing 7 keliling. Bagaimana caranya kalau orang tahu nanti Betseba hamil dan aku yang menghamili. Lalu dia tulis surat kematian buat Uria. Dan yang lebih jahatnya lagi, Daud suruh Uria bawa surat kematiannya sendiri. Dia tulis di sana, Uria besok kamu balik lagi ke medan pertempuran. Kalau kamu gak mau tidur sama istrimu, ya sudah kamu balik ke medan pertempuran. Bawa surat ini kasih ke kepala pasukanmu, komandanmu. Baik, isi suratnya berkata, tempatkan Uria di barisan paling depan. Supaya ketika musuh menyerang, Uria orang pertama kali yang berhadapan dengan senjata musuh. Lalu ketika Uria maju di depan, lalu musuh menyerang, kalian semua mundur, tinggalkan dia di depan. Supaya dia mati. Itu isi surat yang dibawa Uria. Di jalan juga Uria gak baca isi surat itu. Karena dia memang tidak berprasangka apa-apa. Dia sedang membawa surat kematiannya sendiri. Betapa jahatnya Daud. Akhirnya Uria bawa saudara sampai di medan pertempuran. Dia kasih kepada komandannya. Komandannya baca itu dan berkata, Tuhan, ini bukan kesalahan saya. Ini jahat, tetapi ini perintah raja. Saya tidak bisa mengelak. Lalu dia suruh Uria maju di paling depan. Dirubah strategi peperangan. Ketika musuh datang menyerang, pasukan yang lain ditarik mundur. Dan benar saja, apa yang dirancangkan Daud terjadi. Uria mati di medan pertempuran. Ketika Uria mati, ketahuan semua istrinya hamil. Semua berpikir Uria yang menghamili.
Ketika Betseba ketahuan hamil, Daud maju sebagai pahlawan kesiangan, mau menikahi Betseba, mengambilnya sebagai istri. Dan pada zaman itu, kalau ada prajurit yang ke pertempuran dan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil dan dia mati, lalu ada seorang laki-laki yang mau menikahinya, maka laki-laki itu dianggap seorang pahlawan. Yang harusnya Daud menjadi pecundang, yang harusnya Daud dipermalukan, tetapi dia membuat skenario sehingga dia menjadi pahlawan. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, hidup ini tidak usah pencitraan, amin. Di hidup ini nggak usah bangun image yang palsu. Mata Tuhan melihat yang kita buat. Ngapain kita bangun-bangun cuma supaya pencitraan di depan manusia kita kelihatan lebih baik? Itu namanya munafik. Dan pukulannya akan semakin berat. Lalu ketika Daud sudah bersenang-senang dieluk-elukan sebagai pahlawan yang menikahi istri prajuritnya yang sedang hamil di medan pertempuran. Tiba-tiba Nabi Nathan datang kepada Daud. Ini isinya 2 Samuel pasal 12. Nabi Nathan berkata begini, Daud, aku akan memberikan sebuah perumpamaan kepadamu. Di dalam satu kota ada 2 orang, ya, ada 2 orang kaya dan miskin. Ya, kalau saudara nanti bisa lihat dari ayat yang pertama. Di dalam satu kota itu ada 2 orang kaya dan miskin. Orang kaya ini punya segalanya. Dia punya banyak domba, kambing, dia punya segala-galanya. Tetapi orang miskin ini cuma punya 1 anak domba betina. Lalu ini segala-galanya buat dia. Dia rawat, dia kasih makan. Satu kali orang kaya ini kedatangan tamu dan dia harus memberi makan kepada tamunya. Tapi dia nggak mau menyembelih kambing dombanya. Dia sayang kepada kambing dombanya. Dia nggak mau rugi. Dia rebut domba betina punyanya si miskin untuk disembelih dan diberi makan kepada tamu-tamunya. Menurutmu Raja Daud, orang seperti ini apa yang patut diterima? Kita lihat ya ayat yang ke-5. Lompat langsung ayat yang ke-5. Daud menjawab apa saudara? Ayat yang ke-5 Daud berkata begini. Ayat yang ke-5 multimedia ya, ayat yang ke-5 Daud berkata begini. Lalu apa? Menjadi sangat marah ya. Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lalu saudara tahu Nabi Nathan bilang apa? Ayat yang ke-6. Dan anak domba betina, Daud bilang nih ya, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ya ia tidak mengenal belas kasihan. Lalu ayat yang ke-7 apa yang Nabi Nathan bilang kepada Daud? Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Kamu orang yang bejat itu. Ya, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan sana? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu. Kamu boleh mengambil semua istrinya Saul atau wanita manapun yang engkau ingini. Ya, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda banyak wanita cantik yang bisa kamu ambil. Dan seandainya itu belum cukup, kata Nathan, Nabi Nathan, tentu ku tambah lagi ini kepadamu dan itu kepadamu. Ayat yang ke-9. Ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud berpikir dosa yang dia simpan begitu rapi, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dengar baik-baik saudara. Apa yang kita lakukan hari ini Tuhan itu tahu. Dosa yang engkau tutupi itu Tuhan tahu.
Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, sebab dia akan dikasihi. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dengan rapi. Lalu Nabi Natan datang, dibongkar semua. Ya, Tuhan bilang, kamu orang itu, kamu biarkan dia mati, dibunuh oleh pedang Bani Amnon. Ya, ayat yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh sebab itu pedang inilah ya upah dari dosa itu. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku, huruf besar Tuhan, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Sebenarnya sebagai raja saat itu Daud bisa memilih perempuan manapun. Saat itu tidak ada aturan, ya, dan waktu itu Salomo pun istrinya banyak. Tapi jangan saudara bilang tuh semua boleh bu punya istri banyak. Masa kita tidak boleh bertobat ya? Itu cuma pada zaman itu bapak-bapak ya. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Punya istri satu saja pusing, apalagi banyak. Amin. Tuh bapak-bapak langsung iya benar bu, istri satu aja pusing saya. Ya. Pada waktu itu sampai Natan bilang kalau kurang pun saya cariin. Tapi apa yang membuat dia menghina Tuhan? Daud menyembunyikan dan membuat persekongkolan jahat di dalam hatinya sampai terjadi pembunuhan. Ya, karena engkau menghina aku, dan itu dianggap penghinaan kepada Tuhan. Karena Daud berpikir Tuhan tidak tahu apa yang dia buat. Ya, mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11. Ayat 11 yang dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Tabur tuai saudara. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Hati-hati saudara. Ketika engkau melakukan dosa, apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Tidak ada yang luput di dunia ini. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu akan menuai dosamu. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, Tuhan berkata, Daud akan dipermalukan dengan dosa itu. Ayat yang ke-13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Untung ya Tuhan tidak membalaskan dengan nyawanya saudara. Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Anak yang dikandung oleh Betseba, ya anak hasil dosa itu Tuhan bilang akan mati. Ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun ya. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Dia merendahkan diri, memohon kepada Tuhan supaya anak itu tidak mati. Ayat yang ke-17 saudara. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Daud benar-benar berkabung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya, sebuah kegagalan yang Daud lakukan membuat dia frustasi. Enggak mau makan. Ya, dia tidur di lantai berbaring. Dia seorang raja saudara. Hampir gila Daud. Ya, karena kegagalan dari dosanya telah Tuhan timpahkan atasnya. Betapa berat hukuman yang harus Daud bayar. Dia bersedih karena anaknya harus mati. Tua-tua datang membujuk dia, berkata mungkin kamu ini raja, jangan berlaku seperti ini. Dia merasa gagal saudara. Dan pada hari yang ke-7 Alkitab berkata apa? Matilah anak itu.
Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Daud sudah stres, depresi, tertekan. Waktu anak itu hidup aja, tua-tua membujuk dia untuk makan, untuk duduk, untuk melakukan segalanya, dia udah gak mau. Apalagi mereka bilang, kalau kita kasih tahu anak itu mati, mungkin dia bisa bunuh diri. Perhatikan saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Apa yang dilakukan Daud ketika dia mendengar anak itu mati? Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Saudara yang terkasih, mungkin di tengah pergumulan Daud, dia berpuasa merendahkan diri dengan Tuhan. Dia menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang membuat Daud kuat menghadapi itu? Justru ketika dia dengar anaknya mati. Ayat ini berkata, padahal tadi tua-tua pegawai-pegawainya udah takut loh. Saya gak berani kasih tahu ke Daud kalau anaknya mati. Anaknya masih hidup aja dia gak mau makan. Apalagi kalau tahu anaknya mati, dia pasti mencelakakan diri. Mungkin dia bisa bunuh diri. Saya yakin yang membuat Daud kuat menghadapi konsekuensi penghukuman Tuhan atas dirinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita semua bisa berbuat sebuah kegagalan. Kita semua bisa berbuat salah. Kita mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan dan itu Daud pun mengalaminya. Tetapi respon kita saat mengalami kegagalan itu yang Tuhan lihat. Itu yang akan menentukan kita bangkit atau tidak. Waktu di dalam kita menghadapi kegagalan itu dan engkau memilih untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Seringkali saudara, orang-orang pegawai-pegawainya berusaha membujuk Daud. Jangan engkau tidur berbaring di lantai. Sudah seperti orang gila, tidak mau makan. Ya, tapi dia tetap tidak mau. Tetapi saya yakin dan percaya, di dalam keterpurukan seberat apapun, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sampai pegawainya berpikir Daud pasti bunuh diri, tapi ternyata enggak. Ketika saya mengalami keterpurukan di dalam hidup saya, di dalam kegagalan saya sebagai seorang manusia, waktu itu saya belum kenal Yesus. Waktu itu saya belum Kristen. Tapi saya tahu ada Tuhan di dunia ini. Saudara tahu ketika saya gagal menghadapi hidup saya, masa depan saya, apa yang saya lakukan? Saya cuma datang bersujud dan saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak tahu siapa Engkau Tuhan yang benar. Saya hanya punya agama hari ini. Tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku ini sudah hancur. Semua rasanya remuk. Tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Bahkan waktu itu saya sempat terpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi ketika saya berlutut di kaki Tuhan yang bahkan hari itu saya belum tahu siapa Tuhan itu. Saya cuma datang duduk dan bilang, siapapun engkau, Tuhan yang menciptakan aku. Aku datang berlutut di kakimu hari ini. Aku mengakui semua dosa dan kegagalanku. Untuk apa engkau menciptakan saya hidup di dunia Tuhan? Di tengah keterpurukan saya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Cuma satu saudara. Siapa yang akan membuat engkau bisa bangkit dari kegagalan di hidupmu?
Cuma satu pribadi, Tuhan. Tuhan. Mengapa Daud bisa kuat ketika orang berkata anakmu sudah mati? Firman Tuhan berkata, Daud bangkit ketika mendengar anak itu mati. Ayat yang ke-20 saudara tadi, coba balik. Ayat yang ke-20 di sana Daud berkata saudara. Multimedia ayat 20 ya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi, dia cuci muka, dia berurap, dia mandi dan bertukar pakaian. Lalu lihat respon Daud. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan di tengah kegagalan kita ketika kita mencarinya di luar Tuhan, saudara. Hanya ketika engkau merendahkan diri di kaki Tuhan, hanya ketika engkau datang bersujud memohon kepada Tuhan, maka Dia yang adalah sumber kekuatan di hidupmu. Dia yang sanggup memberikan engkau kekuatan untuk bangkit kembali. Daud bangkit. Saya yakin kenapa Daud bangkit. Karena pasti Tuhan berbicara di hatinya. Karena pasti Tuhan memberikan dia penghiburan. Sebab tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka. Hanya sebentar saja Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita semua pernah berbuat salah dan kita semua pernah gagal di dalam hidup kita. Tapi jangan terus hidup di dalam kegagalanmu. Cari Tuhan. Berespon dengan benar. Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kenapa akhirnya Daud menulis banyak mazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah kekuatanku. Daud sangat mengerti Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kenapa? Karena ketika dia ada terpuruk di dalam tekanan dosa. Tidak mudah loh saudara ketika dosanya bisa dibaca oleh Nabi Nathan. Karena Tuhan yang memberitahukan. Saya yakin ada begitu banyak mungkin saudara di luar sana yang hari ini bahkan sedang terpuruk. Engkau tahu engkau melakukan dosa. Tapi engkau tahu takut dengan penghakiman dan konsekuensi yang akan engkau terima ketika orang tahu dosa itu. Tapi hari ini datanglah pada Tuhan saudara. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah gagal di dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau lihat hari ini adalah responmu. Waktu engkau datang mencari Tuhan. Firman ini berkata, Daud berlutut, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dia minta dihidangkan makanan yang enak-enak. Lalu dia makan. Cukup dosa yang kita lakukan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tapi ketika engkau sedang membayar harga, saya tahu ada begitu banyak umat Tuhan di luar sana yang sedang membayar harga dari kesalahanmu. Sebab dosa itu pasti akan membawa kehancuran. Dosa itu pasti akan membawa kita tidak mengalami damai. Dosa adalah pencabut damai sejahtera. Kalau mungkin engkaulah hari ini yang sedang membayar harga itu seperti Daud, dengar baik saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang saya lakukan ketika hidup saya hancur. Ketika saya berpikir untuk mengakhirinya dengan bunuh diri. Mungkin dosa yang saya buat tidak seperti yang Daud buat. Tetapi setiap kita punya dosa kita masing-masing. Kita punya kesalahan dan kegagalan kita masing-masing. Tapi yang terpenting di sini yang Tuhan lihat adalah respon kita saudara. Waktu engkau datang, Tuhan membuka tangannya. Dia menerima kita. Dan kasihnya itu yang akan membangkitkan hidupmu. Saya mau berkata hari ini, jangan lihat lagi apa yang pernah engkau lakukan itu. Sebab waktu kita mengaku dosa kita, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia mengampuni kita. Dan ketika Dia mengampuni, mari belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan itu. Supaya kita tidak mengulanginya kedua kali. Tuhan itu baik
dan dia selalu ada bagi setiap kita. Saudara, kita tahu penyebab malapetaka di dalam hidup manusia, sakit, penyakit, segala macam hal yang tidak baik, bahkan perang, bencana itu terjadi karena satu, yaitu dosa. Dosa itu mendatangkan sesuatu yang sangat tidak baik bagi hidup manusia. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi Yerusalem dan Yehuda. Tetapi ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, tidak lagi mengikuti jalan-jalannya, tetapi mengikuti allah-allah lain. Dan mereka mulai hidup dalam kenajisan, percabulan, melakukan semua yang mereka mau. Tuhan murka, saudara. Ketika Tuhan murka, maka terjadilah hal-hal yang membawa malapetaka bagi manusia. Kota ini diizinkan terjadi perang. Makanya kita perlu berdoa sekarang terus buat Ukraina dan juga Rusia, saudara. Ya, saya baca berita kemarin ya, sudah ribuan saudara orang yang mati di sana. Ya, bayangkan lagi enggak apa-apa tiba-tiba ada bom datang dan lain sebagainya, para prajuritnya sudah ribuan. Ya, enggak tahu sekarang kalau sudah di atas 10.000. Orang mati tanpa ya ampun. Saya percaya semua itu bukan sejarah kebetulan terjadi. Ya, ada yang bilang Ukraina itu adalah negara Kristen, Bu, mayoritas. Bukan soal Kristennya. Ya, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita pun orang yang ada di Indonesia, jangan merasa aman, saudara. Bangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Berdirilah bagi bangsamu, berdirilah bagi kotamu. Kalau murka Tuhan terjadi, mengerikan. Ini yang terjadi bagi Yehuda dan Yerusalem. Tuhan izinkan musuh datang mengepung kota mereka. Sehingga apa yang terjadi? Bangkai-bangkai manusia bergelimpangan. Kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Kita melihat ya ribuan orang meninggal karena virus ini, saudara. Kalau kita masih ada, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan dosa, karena manusia itu begitu. Waktu datang pandemi, semua ketakutan, cari Tuhan. Ketika sudah mulai loss, mulai biasa lagi, ya balik lagi ke kehidupan lama. Lupa lagi sama Tuhan. Ya, saya percaya semua Tuhan izinkan terjadi. Makanya ada yang bilang dulu, Bu, tengking ini virus, enggak bisa ditengking. Yang harus ditengking itu diri kita masing-masing supaya bertobat, katakan amin. Ya, jangan terus betah hidup di dalam dosa. Lalu Tuhan penuh belas kasihan. Firman Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka, sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Kalaupun Dia izinkan murkanya turun, itu tujuannya cuma satu, agar manusia bertobat dan diselamatkan. Bahkan murka Tuhan pun ya tujuannya agar membuat manusia itu diselamatkan. Di sini dikatakan ayat yang ke-6 ya, Tuhan berfirman kepada Yeremia ketika Yeremia masih di dalam penjagaan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, ya, kesembuhan. Ya, dikatakan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara tahu bagaimana keadaan sebuah negeri ketika selesai perang? Ya, itu yang tersisa luka, sakit penyakit, traumatik. Ya, sehingga manusia membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Dari sakit jiwa dan juga sakit fisik. Jadi sakit itu ada 2, saudara. Ada sakit yang kelihatan, ada sakit yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya sakit. Ya, yang pertama itu sakit fisik, itu yang pasti sudah langsung kelihatan. Ya, batuk, flu, ya. Bisa. Itu kenapa? Ya, biasa itu terjadi karena kelalaian kita sendiri. Udah tahu hujan, ya terobos kena hujan, ya lalu kita sakit. Saya kemarin flu, kenapa? Panas beberapa hari ini, saya minum es, saudara. Padahal saya itu tidak pernah minum es karena saya sangat menjaga suara saya ini aset kerajaan sorga soalnya.
Kalau sampai suara saya hilang, saya nggak bisa khotbah saudara. Ya, itu namanya saya tidak berhikmat kan. Ya jadi saya menjaga dari dulu ditawari minum es nggak mau. Tapi berapa hari ini karena panasnya minta ampun. Nah, ini cuaca memang panas dingin. Ya kemarin seharian matahari tiba-tiba turun. Ya lagi tengah hari tiba-tiba jadi gelap saudara. Ya lalu tiba-tiba ada angin yang berhembus kenceng ya. Nah kalau kita lagi staminanya ya kurang bagus ya, saya kurang istirahat karena kemarin selesai peresmian studio DBTV, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya saya tidak bisa mengundang semua saudara, maaf karena memang lagi prokes dan lain sebagainya. Ya tapi cuman supaya ya ada acara lah ya, walaupun hanya 20-30 orang saja. Ya saya kecapean, lalu saya minum es, saya flu saudara. Tapi itu terjadi karena kesalahan saya, itu penyebab yang datang dari ya luar bukan dari jiwa. Nah sekarang yang lebih berbahaya itu kalau sakit yang datang dari dalam, yaitu dari jiwa. Ya orang itu bisa sakit ya bukan hanya karena faktor yang dari luar. Kalau tiba-tiba orang kena ginjal, kenapa dia bisa sakit ginjal? Karena dia tuh tukang minum minuman kaleng, minuman berenergi, itu kan berbahaya saudara. Ya jadi kita harus banyak minum air putih untuk bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Tapi ada orang kena ginjal, kenapa? Wah itu dari muda Bu, kalau minum, teman anak saya ya masih SD sudah cuci darah, kena gagal ginjal. Saya bilang anak saya itu anak masih SD udah cuci darah, kenapa deh? Dari kecil minum minuman kaleng. Ya saya tidak usah menyebutkan merek, bahaya. Tapi itu diminum, kadar gulanya tinggi sekali. Saya sekarang kalau dapat minuman-minuman kaleng itu ya, saya suruh anak-anak buang ya, jangan juga dikasih orang saudara ya. Saya bilang mana itu racun, jangan diminum. Atau pakai cuci kamar mandi saja. Kenapa saudara? Kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh ini bait Allah. Tetapi ada sakit kalau itu ketahuan. Tapi ada sakit manusia yang datang akibat dosa, itu pertama kehantam itu dari dalam jiwa dulu. Ya saya kemarin ketemu dengan seorang pendengar mesbah doa. Dia bersaksi ketika masa pandemi dia ketakutan luar biasa saudara. Sehingga dia mulai mengalami kegangguan kejiwaan. Tiap hari dia ketakutan sampai ketakutannya itu tingkat tinggi. Ya sampai dia di kamar pun dia gemeteran saudara, gemeteran sendiri. Nanti gemeteran nangis sendiri. Dibawa sama anaknya ke psikiater, diperiksa, dikasih obat penenang, dikasih obat ini, tetap nggak mempan. Setiap hari dia ketakutan. Dari awal pandemi dia dapat sakit itu. Akhirnya dibawa ke dokter jiwa saudara, sampai sudah dikasih obat sakit jiwa, orang sakit jiwa. Karena dokter bilang ini gangguan kejiwaannya sudah parah. Karena sampai sudah pingsan-pingsan. Satu kali ditemukan anaknya pingsan di kamar, dibawa lagi ke dokter saudara. Lalu ya dia diopnam di rumah sakit, beberapa kali pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah dia bilang, satu kali saya nonton khotbah ibu yang judulnya ya bahaya roh ketakutan. Di situ saya nonton Bu, dan ibu mengajarkan di sana supaya kita memperkatakan kepada diri sendiri, jangan takut hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, sebab Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Dia mulai memperkatakan firman saudara. Dia bilang setiap hari Bu, kalau saya mulai gemeteran, saya mulai datang roh ketakutan itu mau menyerang saya perkatakan semua firman. Roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena saya selalu bilang, dia bilang benar itu yang Ibu Debbie bilang. Tidak ada dokter hebat, enggak ada pendeta hebat, enggak ada psikiater yang hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Lalu dia bilang dia mulai memperkatakan, saudara bisa bayangkan sudah berbolak-balik opnam di rumah sakit, sudah minum obat penenang, obat syaraf untuk jiwa. Sembuh hanya dengan memperkatakan firman Tuhan. Akhirnya dia mengalami kesembuhan. Sedikit lagi gila loh. Dokter bilang ini sedikit lagi gila loh. Mamahmu ini gila ini kalau begini terus. Karena obat dari dokter itu tidak menyembuhkan, hanya menenangkan syarafnya.
Peperangan itu roh, ini yang saya bilang ada sakit yang datang dari sesuatu yang tadinya itu dari jiwa kita, lalu dimasukin iblis saudara. Roh ketakutan itu menyerang terus. Nah tetapi di sini firman Tuhan berkata, kalau kita lihat ya bagaimana kesembuhan ini bisa terjadi. Bagaimana kita bisa mengalami janji ini? Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka ya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Siapa yang mau mengalami ini? Kita semua mau ya saudara. Kita mau dong mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Masa hidup kurang terus, amin. Tapi kadang serba salah saudara, waktu kita miskin, saya ini mengalami 2 fase di dalam pengiringan saya pada Tuhan. Saya pernah merasakan yang namanya miskin banget, gak punya apa-apa. Tidak punya uang 1 sen pun, gak punya orang yang bisa saya sandarkan harapan saya. Itu saya pernah mengalami di dalam mengikut Tuhan, 2 fase saya alami. Saya pernah mengalami yang namanya miskin, gak punya uang. Sampai makan aja saya nunut sama orang. Saya pernah merasakan itu ketika saya harus mengikut Tuhan, meninggalkan keluarga saya, membayar harga. Ya, lalu dalam pelayanan mulai melayani menikah, saya merasakan yang mana mau bayar kontrakan gak punya uang. Saya pernah ngontrak, saya pernah ngekos, saya pernah merasakan hal-hal yang orang lain juga rasakan. Di dalam pelayanan ketika nggak punya uang, saya harus bayar cicilan rumah, cicilan ini. Lalu saya terdesak untuk bayar, nggak punya uang, saya gesek kredit card. Saya terjebak utang, dikejar debt collector, pernah saya alami. Ketika orang mendengar itu tuh pendeta dikejar debt collector, omongannya apa? Pendeta kurang doa, kurang berharap sama Tuhan. Sampai harus pakai kredit card. Itu omongan orang, omongan keluarga, omongan saudara, omongan jemaat. Waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, ini terjadi. Dia katakan, aku memberkati engkau, menyingkapkan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Omongan orang juga bagus? Kagak. Tetap. Ya, pendeta duniawi sudah kaya, punya fasilitas, tetap. Kadang-kadang kita bingung ya saudara dengan manusia, tapi ya itulah, gak usah dengar omongan orang. Dengar saja omongan Tuhan. Kita susah diomongin, gak berdoa, gak ada mengandalkan Tuhan, makanya hidupnya susah. Waktu kita diberkati berlimpah-limpah, omongannya apa? Kaya nggak mau bantu orang, punya keluarga kaya nggak ada gunanya, ya. Tapi ya itulah manusia. Kalau kita ngikuti yang begitu-begitu, ya kita ini stres sendiri. Waktu susah diomongin bersyukur aja, amin. Waktu kaya diomongin bersyukur aja. Hubungan kita pribadi dengan siapa? Tuhan. Alami janji Tuhan di dalam hidupmu. Sebelum ini terjadi, Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau kesembuhan, kesejahteraan, bahkan akan menyingkapkan kepadamu kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Coba kita lihat ayat 3, ini harus terjadi dulu dalam hidup kita. Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata di sana apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Wow, enggak saudara? Wow. Kuncinya supaya kita mengalami kesembuhan, kesejahteraan adalah berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Jangan berseru kepada saudaramu sekaya apapun dia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan taruh harapanmu kepada keluargamu sekalipun dia kaya raya. Jangan taruh harapanmu kepada saudaramu sekalipun dia memiliki harta yang berlimpah, karena engkau akan kecewa.
Tapi taruh dan berserulah kepada nama Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak melihat jawaban doa? Kenapa seringkali kita tidak melihat hal-hal besar yang sudah Tuhan janjikan kepada kita? Karena kita sukanya berseru kepada orang. Duduk di kaki Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Balik ke Yeremia tadi ayat yang ketiga nih, ayat firmannya terkutuk oleh mengandalkan manusia. Ya, ayat yang ketiga tadi dikatakan, berserulah kepadaku. Jangan berseru kepada orang lain, jangan berseru kepada saudaramu, jangan minta tolong kepada siapapun. Minta tolonglah kepada Tuhan. Saya sudah membuktikan dan mengalami ini. Di tengah kesusahan pun saya tidak pernah datang kepada teman saya yang kaya raya. Saya nggak pernah datang kepada keluarga saya. Saya duduk berlutut di kaki Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia yang kau kecewa. Bagaimana kita mengalami janji Tuhan itu? Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab. Kalau kita berseru kepada manusia, seringkali manusia tidak jawab. Itu yang selalu saya ajarkan kepada jemaat. Jangan berseru kepada pendeta. Jangan berseru kepada hamba Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menjawab. Kenapa saudara Tuhan suruh kita berseru kepadanya? Agar engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan soal engkau dengar kesaksian orang. Bukan cuma soal engkau iya ya, wah luar biasa ya dia mengalami. Ayo bilang Tuhan, aku juga mau mengalami. Saya bersyukur tuh jemaat Mesbah Doa, Bu Debi saya mau bersaksi. Saya kalau dengar orang-orang bersaksi di Mesbah Doa itu saya selalu bilang loh Tuhan, aku juga mau bersaksi, mengalami Tuhan supaya aku bisa bersaksi. Ada saudara, mereka rindu dan benar-benar terjadi. Akhirnya mereka mengalami Tuhan sendiri, mengalami mujizat Tuhan sendiri. Ya, dan akhirnya Tuhan menjawab. Makanya ayat ini Alkitab ini berkata, berserulah kepadaku. Jangan berseru kepada manusia, jangan berseru kepada pendeta, jangan berseru kepada saudaramu yang kaya. Duduk di kaki Tuhan. Saya mau mengajarkan kita hari ini, ayo andalkan Tuhan. Maka dia akan mendatangkan ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kesembuhan, kesehatan bagimu. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Mari kita mulai membangun kehidupan yang sehat. Ya, dan kehidupan yang sehat di dalam kehidupan jasmani kita itu berawal dari kehidupan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Tubuh kita akan sehat waktu kita rajin mendengarkan firman. Tubuh kita ini akan mengalami kesembuhan saat kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sebab di hidup ini saudara, ada dua hal. Ada hal yang bisa engkau capai dengan ya kepinteranmu sendiri. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang dia bilang saya ini pinter banget Bu. Saya ini kalau bekerja dengan logika Bu. Dan semua yang saya lakukan dengan logika itu selalu berhasil. Saya lihat orang ini hanya terfokus pada uang, uang dan uang. Lalu saya berkata kepada dia, Pak, jangan bekerja hanya untuk mencari uang yang dapat binasa. Karena tidak semua hal dalam hidup ini Pak engkau bisa kerjakan dengan kepinteranmu. Kalau hari ini Tuhan bikin satu saja syaraf di otakmu jebol, maka engkau tidak akan bisa apa-apa lagi dengan tubuhmu, dengan kepintaranmu. Ada hal dan banyak hal besar di hidup ini yang hanya bisa kita alami waktu kita itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang itu terdiam saudara. Lalu dia bilang, iya Bu, betul Bu. Iya, saya lihat Bapak pinter, Bapak jago dalam bekerja. Karena Bapak masih sehat, karena Bapak sekarang kuat. Tetapi saya juga lihat hidup Bapak tuh capek. Dia terdiam, lalu dia bilang, iya betul Bu. Iya, engkau bekerja dengan kekuatanmu, dengan kepinteranmu, bahkan dosa pun engkau terjang untuk mendapatkan uang.
Engkau capek di dalam hidupmu. Saya bilang, Pak, ada banyak hal di hidup ini yang kita hanya bisa raih itu dengan kasih karunia Tuhan. Dekatkan hidupmu pada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Datang di kaki Tuhan. Apa arti kata berseru? Datang di kaki Tuhan. Andalkan Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan membuat semua yang kau lakukan itu berhasil. Keadaan perang terjadi di Yerusalem dan Yehuda sehingga keadaan kota mereka hancur lebur. Hanya mayat-mayat bergelimpangan yang tersisa. Saya kemarin baca berita pakar ekonomi Rusia sudah pergi mengundurkan diri dari Rusia. Karena dia sudah tahu setelah perang keadaan ekonomi itu akan tergoncang. Ini yang terjadi juga di Yehuda. Bayangkan bagaimana lagi mau membangun negara Ukraina yang sudah begitu hancur. Perang hanya menyebabkan sakit, mental, fisik, bahkan orang trauma saudara. Dan mereka membutuhkan kesembuhan. Ini yang dibutuhkan oleh Yerusalem dan Yehuda ketika Tuhan izinkan kota itu dikepung. Mungkin hari ini juga engkau berkata, Tuhan, aku pun seperti itu. Hari ini rasanya hidupku hancur. Hari ini rasanya lebur semuanya, bisnisku, usahaku, pekerjaanku rasanya tidak ada lagi yang tersisa. Itu aku Tuhan. Dan aku membutuhkan apa yang engkau janjikan hari ini. Kesembuhan terjadi atas bisnisku, keluargaku, anak-anakku, hubunganku dengan suami. Ketika ditolong memberontak, ya lalu masuk masalah bertobat. Lalu memberontak lagi, ditolong lagi, bukankah juga itu sama seperti kita? Hello? Ya, kalau sudah keadaannya baik, jauh lagi dari Tuhan. Nanti kalau sudah diberkati, kalau ada masalah, balik lagi sama Tuhan. Tapi bukan di sini semuanya baik-baik, amin. Di sini semuanya bertobat, amin. Mau miskin, mau kaya, semua bertobat. Waktu susah, senang, tetap ingat Tuhan. Semua di sini begitu, insya Allah. Ya, lalu dikatakan apa? Kita lanjut ayat yang ketiga. Tuhan suruh kumpulkan, Yosua kumpulkan semua kepala-kepala suku. Ya, dari 12 suku Israel kumpul semua, bawa ya. Untuk apa saudara? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, dulu aku membawa dari sejarah awal, Tuhan ingetin kepada bangsa ini. Ya, lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya 24 ayat yang ketiga sekarang, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ingat Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub yang menjadi bangsa Israel. Kita baca ayat yang kelima, 1, 2, 3. Kepada Ishak, ya aku berikan Yakub dan Esau. Kepada Esau, aku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ya, jadi ini sejarahnya. Saudara sebagai orang Kristen harus baca Alkitab biar tahu. Jadi nanti menerangkan ke anak-anaknya juga nggak bingung. Nanti anaknya tanya, Papa, ya Yosua itu siapa? Yosua itu tetangganya kita itu loh. Ya. Makanya terjadi kisah di sekolah minggu, ya anaknya namanya Yosua nangis. Kenapa kamu nangis nak? Lapor kepada papahnya dari ruang sekolah minggu keluar. Pak, kamu kenapa menangis? Saya dituduh sama guru sekolah minggunya robohkan tembok Yeriko. Terus bapaknya bilang, tapi kamu nggak robohkan kan? Enggak, orang aku dari tadi ikut sekolah minggu. Mana gurumu? Nah ini kalau orang tua nggak ngerti Alkitab. Dia datangi, Bu, kenapa anak saya dituduh dia merobohkan tembok Yeriko? Terus gurunya bilang, lah siapa Pak yang robohkan tembok Yeriko? Ya nggak tahu. Tapi gini aja Bu, daripada dipermasalahkan hitung lagi aja, nanti saya bangun ulang. Kalau orang tua tidak ngerti firman, tapi di sini semua ngerti, amin. Insya
Mudah-mudahan ya Bapak-bapak baca Alkitab. Jadi engkau bisa kasih tahu kenapa semua sejarah mencatat, bahkan Tuhan pun ketika menegur bangsa itu dia ulangi dari sejarah. Biar tahu. Ya, jadi kita ini tidak mentabrak kanan kiri dikatakan di sana. Tuhan berbicara kepada bangsa itu. Coba tayangkan lagi ayatnya. Ya, ayat yang kelima tadi dikatakan kepada Ishak diberikan, ya kita tahu bersama Yakub ya dikirim ke Mesir semua dengan anak-anaknya, 12 suku Israel ada di Mesir. Ayat yang keenam di sana dikatakan, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Lalu akhirnya Tuhan suruh Musa pergi ketemu Firaun. Bilang, aku Tuhan Allah bangsa Israel. Menyuruh untuk kamu melepaskan bangsa ini keluar dari perbudakan. Ya, tetapi Tuhan bilang aku akan mengeraskan hatinya Firaun. Supaya mereka melihat bahwa aku adalah Tuhannya orang Israel, itu Tuhan yang berkuasa. Karena pada zaman itu Mesir menyembah dewa. Mereka tidak percaya kepada Allah. Akhirnya Musa pergi, terjadi 10 tulah. Sampai yang terakhir kematian semua anak sulung yang ada di Mesir. Termasuk anak kambing domba. Semua ternak yang sulung mati. Tetapi kepunyaan orang Israel tidak mati. Wow enggak saudara? Wow. Tuhan buat begitu supaya tuh mereka melihat. Wow, Allah kita tuh dahsyat. Wow, Tuhan tuh ajaib. Allah yang membela kami selama ini yang kami sembah, Allahnya bangsa Israel, itu luar biasa. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat yang sekarang 7 ya kalau nggak salah. Lalu aku mengutus Musa dikatakan, setelah aku membawa nenek moyang ini ya, ini tim multimedia bikin saya bingung ini ya. Nggak usah dipindah-pindah ayatnya biar saja hidup terus ya. Jadi kita bisa, di sana dikatakan ya, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu, ayat 4, ayat 5. Aku mengutus Musa, ya sekarang ayat 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Saudara, kita tahu akhirnya bangsa Israel tuh keluar dari Mesir. Mereka keluar, di depan itu laut, di samping kanan kiri gunung, di belakang tentara Mesir. Tidak ada jalan, buntu semua. Maju di depan laut mati, kanan kiri gunung, belakang orang Mesir dan tentara kereta berkuda. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Tiba-tiba bertiuplah angin timur, ya, angin yang membelah air itu. Ya, tiba-tiba ada angin yang begitu keras dari timur, memecah itu air, lalu jadi jalan di tengah. Bangsa Israel berjalan. Wow, saudara, di pinggir kanan kiri air, ketahan di sini air, lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Bangsa Mesir mengejar mereka dari belakang. Sesudah bangsa Israel menyeberang sampai air itu ketutup, maka matilah seluruh orang Mesir. Dan Tuhan berkata, nenek moyangmu melihat semua perbuatanku yang ajaib itu. Supaya mereka bisa menceritakan, Tuhan itu berkata, kamu ceritakan itu kepada keturunanmu. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diurapi? Orang tua, engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu ceritakan semua pengalaman pribadimu itu kepada anak cucumu. Jangan yang diceritakan itu yang tidak masuk akal, dongeng-dongeng. Yang dicerita itu tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan.
Kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal-hal yang besar? Tuhan bilang supaya kamu menceritakan, supaya ada cerita, ada pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana anak-anakmu bisa menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan kalau mereka nggak pernah dengar mama papanya cerita tentang Tuhan. Amin. Cerita, ya, cerita tentang Tuhan. Di sana dikatakan nenek moyangmu telah melihat, lalu mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, maka diadakannya lah gelap. Lalu setelah itu kamu diam di padang gurun. Di padang gurun pun luar biasa penyertaan Tuhan. Mereka 3 hari berjalan tidak ada air. Lalu tiba-tiba ketemu sumber air di Mara. Bayangkan 3 hari nggak ada air di padang gurun yang panas, lalu dapat air. Wow banget nggak? Waduh, wow ini sumber ini. Waduh dapat air bakalan sambung hidup. Begitu diminum airnya rasanya pahit. Pada nggak ngerti nih cerita Alkitab nih. Mara itu di mana? Sampingnya Pi ke sana dikit. Muara Karang. Ya. Mara itu ada satu mata air di sana, tetapi ketika mereka minum ternyata airnya pahit. Saudara bisa bayangkan 3 hari berjalan, tidak ada minum, dapat mata air pahit. Marah enggak? Marah. Ngomong sama Musa, ternyata kamu bawa kita keluar dari Mesir cuma karena di sana enggak ada kuburan. Ternyata kamu mau mengubur kita di padang gurun ini supaya mati. Orang itu kalau enggak ngerti rencana Tuhan, hidupnya penuh sungut. Beda-beda tipis dengan yang di sana itu. Yang di sini semua luar. Ya, haleluya. Ya. Tapi enggak apa-apa kan, biar merasa tertuduh sendiri kan, daripada dituduh gitu. Lalu tiba-tiba mereka marah-marah sama Musa. Musa, mending kita mati di Mesir, tapi matinya di depan kuali, isinya daging dan roti. Walaupun kita budak, mati di Mesir, matinya mati kekenyangan. Bukan mati lapar di padang gurun. Itu orang Israel. Kalau saya Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya sumpel mulut mereka itu semua. Tapi untung bukan saya Tuhan. Rasanya aduh gondok bener tuh ngadepi manusia kayak begini nih. Begini Israel di Mesir, teriak-teriak, diperbudak gak enak. Begitu dibawa keluar sampai di padang gurun, gak ngerti lagi saudara. Itulah sering kalian terjadi dengan hidup kita. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku yang memanggil kalian, aku yang bertanggung jawab. Musa, ambil sepotong kayu, lempar di dalam air itu. Musa ambil kayu dilempar, lalu coba minum air itu. Jadi es teh. Haleluya, manis. Airnya dingin, manis. Bayangkan di padang gurun 3 hari, Tuhan tahu engkau butuh sirup. Ya, udah capek 3 hari jalan gak ada energi. Tuhan bilang kasih manis. Saya juga tidak belajar itu. Kita nggak tahu tuh ya Tuhan ambil gula dari mana atau dari mana. Tapi kan Tuhan maha bisa. Ya, jadi tidak usah ditambahi yang ada di Alkitab, jangan dikurangi juga. Gak usah saudara tanya, itu manisnya dari mana Bu? Kira-kira itu beli gula di mana? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan, 3 hari berjalan gak minum, dapat air sejuk, dingin, manis. Wah, energinya nambah. Itu Tuhan lakukan kepada mereka. Lalu dikatakan di sana, ya mereka akhirnya sampai ke padang gurun ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori dikatakan. Yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan di depanmu. Waktu mereka menghadapi musuh, satu keluarga, Tuhan juga memperlihatkan pembelaannya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ya Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Lalu dikatakan di sana, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ini Tuhan lagi ingetin bangsa ini. Ingat ya,
Kira-kira saudara, kalau Tuhan juga mau mengingatkan kita tentang kebaikannya, banyak nggak? Banyak. Ingat ya, kamu tuh dari kecil ada yang hampir mati. Kamu ya dari kecil itu kayak gini. Ketika kami berhadapan dengan ini, itu aku yang gini. Itu semua pertolongan Tuhan. Harus kita ingat dan ceritakan kepada anak cucu kita. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah ya melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka semua itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Luar biasa bangsa ini. Begitu dikasihi Tuhan sehingga musuh-musuhnya semua ditaklukkan. Lalu ayat yang berikutnya, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka di depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Ya, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tetapi apa saudara, demikianlah kuberikan, dikatakan ya, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, tetapi kamulah yang diam di dalamnya ya, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Bayangkan, dapat negeri bukan karena perjuangan, ya dapat kota bukan mereka yang mendirikan, tetapi kamulah yang mendiami di dalamnya, juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya, itu karena anugerah. Ayat yang berikutnya, oleh sebab itu, baca sama-sama. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatkan bangsa ini semua yang sudah Tuhan lakukan? Supaya apa? Ayat tadi berkata, ya ayat yang tadi jangan dulu dipindah kalau saya belum suruh. Ya perlu copy nih multimedianya ya. Tetapi ya tadi ayat yang mundur dulu, tadi ayat yang ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada mereka, karena Tuhan sudah berbuat banyak kebaikan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Orang tuh beribadah, saudara, terutama kita orang tua, memberi contoh kepada anak-anak kita. Dengan tulus ikhlas. Jangan suruh-suruh anakmu beribadah tapi engkau tidak pernah ibadah. Saya tuh bersyukur, orang-orang itu Bu Debi, saya sekarang di rumah hanya saya yang ikut mesbah doa Bu. Saya rindu supaya suami saya bisa ikut Bu mesbah doa. Ibu, ya kalau sekarang suami belum ikut enggak apa-apa. Ibu doa aja terus. Nanti satu saat dia akan lihat ketulusan ibu. Nanti satu saat dia juga akan tergerak. Saya juga rindu anak-anak saya Bu ikut juga mesbah doa. Ibu terus berdoa dengan tulus. Enggak lama kemudian bersaksi, Ibu puji Tuhan, sekarang suami, anak saya semua sudah ikut. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada anak-anak 13 tahun bersaksi kirim ke mesbah doa. Ya, bahwa dia dilepaskan dari roh ketakutan. Anak itu bilang, saya umur 13 tahun Ibu Debi, tadinya yang ikut mesbah doa di rumah hanya mama saya. Tapi tiap malam mama saya itu ikut sendiri, saya kasihan. Akhirnya saya temenin mama saya. Tadinya niat hanya menemani karena mama sendiri. Tapi ternyata setelah saya mendengar khotbah-khotbah ibu, jadi ketagihan. Nah tadinya saya ini seorang anak remaja yang dipenuhi roh ketakutan. Saya sering khawatir, saya sering takut Bu. Kadang-kadang kebayang nanti saya mati, besok kebayangnya orang tua saya mati. Saya bilang, iya itu roh-roh yang menyerang. Tapi puji Tuhan Bu Debi, sejak saya ikut ibadah mesbah doa bersama mama, sekarang saya tidak pernah lagi ada roh-roh ketakutan itu menyerang. Sekarang saya hidup dalam damai sejahtera. Saudara, karena itu firman Tuhan bilang, mari kita hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Orang tua, bagaimana anakmu bisa datang kepada Tuhan kalau engkau sendiri tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas? Ya, jangan beribadah kepada Tuhan karena terpaksa.
Ini hari Minggu loh, harus ke gereja. Cepat-cepat gini. Tapi ya berantem jalan terus, di rumah ribut terus suami istri. Kita nggak bisa jadi contoh. Bagaimana keluarga kita mau jadi keluarga yang diurapi Tuhan? Tuhan berkata kepada bangsa ini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Nomor satu, bagaimana hidup keluarga kita bisa diurapi Tuhan? Orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Dengan begitu iman itu akan engkau turunkan kepada anak-anakmu. Engkau tidak perlu lagi berkoar-koar marahin mereka. Kalau engkau hidup takut Tuhan, anak-anak akan melihat contoh dan teladan. Tapi kalau orang tua nggak takut Tuhan, lalu dia marahin anak suruh takut Tuhan, itu ibarat orang tua merokok, lalu ngomong sama anakmu, jangan merokok loh. Nggak bagus rokok itu. Apa yang engkau mau saksikan kepada anakmu? Ya, bapak-bapak kalau ada yang begini lapor sama saya, kita baptis ulang, rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah, Bapa di sorga. Ya, jangan saudara. Tuhan berkata, hiduplah takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas ya. Jauhkanlah Allah lain yang kepadanya dulu nenek moyangmu sudah beribadah kepadanya. Jauhkan saudara. Bawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan apa? Ya, ayat yang berikutnya. Tetapi baca sama-sama. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata dengan keras kepada bangsa ini, kalau memang kamu anggap sudah tidak baik lagi bagimu untuk percaya kepada Allah orang Israel, kamu pilih hari ini. Karena Tuhan gak suka orang yang suam-suam kuku. Kalau mau sesat, sesat sekalian. Sembah Allah orang Amori, sembah Allah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seluruh keluargaku, kami akan tetap menyembah kepada Allah Israel, Allah yang hidup itu. Saudara, engkau harus menetapkan ya kepada siapa engkau beribadah. Supaya anak-anakmu juga tahu, kalau kita kuat dalam iman, anak-anak kita, anak saya sudah tidak mungkin jatuh cinta kepada orang yang tidak seiman. Dia tahu mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, dia tidak akan mungkin jatuh cinta kepada orang yang tidak seiman. Kenapa? Dia tahu orang tuanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kita yang harus membawa itu. Lalu dikatakan di sana, ya ayat yang berikutnya, lalu bangsa itu menjawab, ya, akhirnya takut juga saudara. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, Allah huruf kecil. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ya, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara, hari ini adalah hari yang tepat. Ayo tentukan kita beribadah kepada Tuhan dan ayo sungguh-sungguh. Kenapa? Kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa-masa ke depan ini akan semakin sulit. Tantangan zaman pun akan semakin berat. Anak-anak kita akan mengalami banyak pergumulan. Dan kita tidak punya kekuatan lain selain membawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai dari kita, terutama orang-orang tua. Ya, kita mari, tapi saya bersyukur loh hari-hari ini. Kemarin saya dapat cerita dari seorang pendengar mesbah doa. Ada anaknya saudara yang baru umur 5 tahun. Setiap malam udah ingetin, Mama, Papa, ayo cepat, Ibu Debbie loh sudah mau mulai. Haleluya saudara.
Ya, ada orang tua yang kirim foto kepada saya. Anak umur 6 tahun, Bu, anak saya sudah di atas tempat tidur sebelum jam 8. Udah cuci kaki, udah sikat gigi, duduk di tempat tidur, bawa Alkitab. Mami, papi, cepet, udah mau mulai Debbie Basir. Bukan drama Korea. Ya, saudara. Ya ayo kita, sekarang saudara itu enak loh. Saudara gak perlu khotbah sama anak-anakmu, bener gak? Ya tinggal suruh duduk aja, duduk denger. Makanya saya ini kalau ke mall kemana, anak-anak kecil itu, Ibu Debbie. Kok kamu tahu? Saya tiap malam ikut mesbah doa sama mama saya. Ya itu anak-anak rindu pengen foto tuh. Ya pengen foto sama Ibu Debbie. Ya tiap malam, bahkan saya pernah pelayanan di satu perusahaan, ada ibu-ibu bilang saya, Bu Debbie, ya izin ya Bu, abis ini saya mau video call sama anak-anak saya. Karena mereka enggak percaya saya ketemu ibu. Terus saya tanya, emang ibu anaknya umur berapa? Masih SD Bu, tapi tiap malam dengar mesbah doa. Sebentar ya Bu, dia video call. Lalu dia bilang, halo, hey tebak mami lagi sama siapa? Terus mereka sama siapa mam, ini loh. Dia pindah kameranya ke saya, itu anak 2 anak SD gini. Oh my God, mam itu Debbie Basir, oh my God. Saya tuh sampai mau nangis saudara. Saya sampai pikir, kenapa mereka bisa begitu ibu? Ibu setiap malam denger mesbah doa. Wow. Saudara bayangkan Alkitab berkata iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah kalau orang tua tiap malam puter dan anakmu dengar semua firman yang disampaikan, apakah imannya nggak tumbuh? Ya tapi sekarang orang tua tuh cuek. Dia nggak mau bawa anaknya, makanya banyak keluarga Kristen hancur. Hidupnya nggak berubah, anak-anaknya jatuh dalam pergaulan bebas. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Ayo orang tua, saudara bersyukur sekarang, udah gak usah ngomong. Suruh denger aja anakmu, denger Alkitab ya nih, papa setelin Debbie Basir. Tapi bapaknya jangan pergi main game. Ya bertobat. Bapak juga duduk di situ, denger firman. Ya saudara tinggal denger loh, denger tok. Apa yang Tuhan minta, dengar. Makanya Alkitab bilang dengar firman Tuhan. Renungkan firman. Karena firman itu berkuasa. Kita dengar tok aja ada kuasa di hidup kita. Dari mana iman kita timbul? Dari mana iman anak-anak kita timbul? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa semua keluarga-keluarga di sini dimenangkan Tuhan. Tidakkah kita rindu saudara, kita seisi rumah kita diurapi Roh Kudus dan kita semua selamat masuk surga, tidak ada yang tertinggal. Itu kerinduan kita bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang Tuhan, ya ini hidup kami, ini keluarga kami. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kita naikkan pujian-Ku, buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan Tuhan dan Roh Kudus-Mu bagi hidup kami. Mari bawa keluarga kita kepada Tuhan. Sebagai orang tua, katakan Tuhan mampukan kami menjadi teladan, membawa iman kami bagi anak-anak bahkan cucu kami. Mampukan kami berdampak Tuhan. Kami tahu kalau kami masih hidup di dunia ini, itu karena Tuhan mau hidup kami berdampak bagi orang di sekitar kami, berdampak bagi keluarga kami, berdampak bagi orang-orang yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Taruh tanggung jawab itu dalam hati kami sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan. Berkati dan urapi keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Jika saudara datang suami istri hari ini, mari bergandengan tangan. Saya ingin berdoa buat suami istri. Tuhan berkati setiap suami istri yang datang.
Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa karena itu turunlah kiranya Bapa atas setiap suami istri, pengurapan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk membawa pengurapan itu turun di tengah keluarga. Ubahkan setiap karakter yang tidak berkenan, ubahkan setiap hal yang tidak baik dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk bertanggung jawab bagi keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan bawa dan berikan buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau melindungi anak-anak kami dari pergaulan yang tidak benar. Kami berdoa juga bawa mereka bertemu dengan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Kami persembahkan anak-anak kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan jaga, lindungi. Biar lewat anak-anak kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami hari ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun. Bahkan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan juga mengurapi. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami semua membuka hati dan tangan kami. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan.